Film KKN di Desa Penari menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa untuk saat ini. Dan kalau kalian ngerasa belum puas nonton film KKN di Desa Penari, silakan kalian nonton film KKN di Pabrik Gula Uncut. Oke kawan, kali ini gue pengen nge-review film Pabrik Gula Angkat. Ya gue lebih seneng manggilnya Uncut sih. Film Indonesia punya versi angkat coy, padahal isinya cuman. Oke, langsung aja gue pengen ngebahas dulu dari segi visualnya. Secara overall gue sebenarnya cukup salut sama visualnya ini, terutama di bagian pencahayaan, karena itu sedikit beda dengan film-film horor Indonesia lainnya. Itu gue rasa bahasanya apa ya, bahasanya lebih sinematik mungkin. Tapi ini juga gue rasa karena dibantu sama set lokasinya ya, karena syuting film Pabrik Gula ini itu tuh ada di daerah yang hutan-hutan, daerah yang banyak pepohonan rindang, banyak semak-semak, dan kalau di rumahnya pun itu banyak jendela-jendelanya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa tatanan cahayanya itu sedikit berbeda dengan film-film horor lainnya. Kalau di sini tuh agak lebih terang, jadi nggak cuman gelap-gelap doang tuh. Kan kebiasaan film horor tuh udah kita nggak usah mikirin tone warna, kita nggak usah mikirin aspek-aspek lainnya, kita bikin filmnya gelap aja udah. Kalau misalnya filmnya gelap, otomatis filmnya serem banget gitu ya. Dan kita lanjut ke bagian soundnya. Damn, bah gila soundnya. Gua sakit telinga gua aja. Ya sebenarnya bukan dari scoring musiknya. Gua rasa kalau misalnya scoring musiknya itu hampir sama kayak film-film horor Indonesia lainnya. Ya kayak misal tense-nya tinggi, kalau tense-nya tinggi ya ujung-ujungnya apa? Jump scare. Terus kalau misalnya hening, sing, tiba-tiba apa? Jump scare. Ya, hampir semua film horor Indonesia seperti itu. Gue belum bisa menemukan sebenarnya film horor Indonesia yang gue rasa tuh unik filmnya. Terutama dari bagian sound-nya. Ya karena emang sedikit susah juga sih kalau misalnya sound-nya ini pengen dibuat agak lain apa nggak seperti film-film horor kebanyakan. Tapi yang gue permasalahkan di sini adalah sound effect-nya bos. Coba lu perhatiin, nggak usah semua sound effect-nya, perhatiin satu aja. Saat di bagian pengantin yang pengen ditumbalin itu digorok tangannya coy. Itu tuh gila, sound effect-nya kayak cuman oh ini ada darah keluar dari sini, udah kita tempelin aja sound effect darah mengalir, dah tempel, nggak usah didetailin sound effect-nya, toh nggak ada yang peduli. Terus kalian coba perhatiin pas bagian si dukunnya itu nginjek-nginjek nginjek-nginjek beling sama nginjek-nginjek apa tuh, batu bara api apa ya, gue nggak tahu apaan itu cuma kayak kan harusnya setiap stepnya itu kan ditempel, misal nginjek cek taruh cek taruh cek taruh cek taruh gitu ya. Itu enggak, oh dia lagi nginjek tinggal taruh aja puk. Itu yang gue permasalahkan. Langsung ke bagian plotnya. Cukup disayangkan sebenarnya film Pabrik Gula Uncut ini ya bisa sebenarnya dikategorikan menjadi film yang layak untuk ditonton. Ya sebenarnya layak ditonton sih, layak-layak aja ya. Cuman dari segi ceritanya itu aduh tolonglah weh. Ini kan kalau nggak salah ya, filmnya ini kan berdasarkan tweet viral lagi. Ya lagi-lagi kebiasaan film horor Indonesia berdasarkan tweet viral. Apakah itu salah? Tentu saja tidak salah, dan mungkin gue akan ngebahas hal ini di video terpisah. Ya karena produser sendiri itu pengen ngebuat film yang laku di pasaran gitu ya. Tapi ada tapinya, film ini kan durasinya itu 2 jam lebih coy. Durasi film ini 2 jam lebih, bayangkan. Dan dari 2 jam itu apa yang kita dapatkan? Ya lagi-lagi apa, cuman Misal kalian ditanya nih, film Pabrik Gula film tentang apa? Ya filmnya cuma bagian ya gitu doang bos. Ada yang terus di teror, abis di teror apa? Jadiin tumbal, selesai. Kagak ada emosinya. Bahkan gua nama-nama karakternya tuh lupa semua weh. Coba seandainya film 2 jam ini ya, kasihlah bagian 30 menit awalnya itu tentang pengembangan karakternya, tentang pengenalan karakternya lebih dalam. Supaya apa? Supaya saat di bagian konflik menuju klimaksnya, menuju akhir puncaknya itu,
kerasa emosionalnya, kerasa kalau misalnya, oh ternyata calon suamiku selingkuh, oh ternyata temanku adalah seorang pelakor gitu ya. Coba kalau misalnya di awal 30 menit awal aja, misal kasih kehidupan mereka di desa, ada yang curi-curi pandang mungkin, kok bisa si ini sama si ini mau nikah, atau mungkin kasih tahu lah dikit aja tease bahwasanya kalau misalnya cewek ini bakal ngerebut si cowok itu gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya emang di awalnya itu ada pengenalan karakter lebih dalam, gua rasa film ini bisa menjadi film yang berpotensi bagus, bahkan bisa aja film ini menjadi mengalahkan film KKN di Desa Penari. Mungkin ya, karena ya lagi-lagi orang Indonesia ini dikit-dikit sukanya horor, dikit-dikit sukanya horor ya. Dan langsung kita ke bagian karakternya. Gue yakin di antara kalian semua itu pasti pernah nonton film sinetron. Bukan film sinetron deh, sinetron lah. Kalau enggak kalian pernah lah ngeliat series-series Indonesia yang ada apa sih, gue lupa sekarang namanya apa, video apa namanya sih, FTV, drama-drama FTV kayak gitulah. Nah, Pabrik Gula Uncut ini gua rasa itu tuh kayak, oh udah kamu acting aja kayak di sinetron tapi kalem gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Jadi actingnya tuh hampir nggak beda jauh sama acting sinetron, tapi dibuat lebih kalem aja karakternya ini. Terus aktor yang gue rasa agak bermasalah di sini itu adalah karakter cowok yang dia ngerasa punya kekuatan spiritual, punya indera ke-6, 7, 8, 9, 10, nggak ngerti lagu apa itu, dan bahkan nama karakternya gue lupa. Itu dia kan ngomong berbahasa Jawa ya. Gue yang biasanya udah ngedengerin bahasa Jawa secara langsung ya, karena emang gue pernah hidup di lingkungan Jawa, itu gue sakit coy ngedengerin dialognya dia. Hampir semua film-film Indonesia, kalau misalnya emang ada karakter yang disuruh ngomong pakai bahasa Jawa, tolonglah latih dulu dialeknya, latih dulu cara dia ngomongnya, latih dulu bahasanya. Kaku banget coy. Lu tahu nggak sih, nontonnya itu kayak nonton Jokowi ngomong bahasa Inggris. We walk the talk, we walk the talk, we walk the talk. Dan kalau misalnya dari segi hantunya, di saat film luar yang pengen ngebuat hantunya itu secara detail ya, kayak film It lah, boneka Annabelle lah, atau apapun itu, mereka ngebuat secara detail. Mereka perhatiin, oh hantu ini dibuat seperti ini, biar apa? Biar kerasa auranya, biar kerasa itu lebih mencekam, biar kerasa ikoniknya. Jadi kalau misalnya orang ngomongin film ini, oh hantunya seperti ini, ikonik sekali bukan? Nah, untuk film horor Indonesia salah satunya film Pabrik Gula Uncut ini, udah kita buat hantunya ini gelap aja, segelap-gelap mungkin, dengan gimmick kepala kambing lah, dengan gimmick postur badannya ditinggiin lah. Yang penting apa bos? Kita nggak usah mikirin hantunya. Yang penting filmnya ada